Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Junaidi Abdillah, MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Yulia Alena Diaya, NIM 21505100015. Di sini saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai etika. Apa sih yang dinamakan dengan etika? Apa yang dimaksud dengan etika? Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan menurut istilah, etika adalah suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika adalah suatu norma yang dipakai sebagai pedoman untuk berperilaku di masyarakat. Jadi etika adalah suatu norma yang sering menjadi pedoman untuk berperilaku di masyarakat. Etika menurut para ahli. Yang pertama ada Surganda Purwa. Menurut beliau, etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, serta pijakan kepada suatu tindakan manusia. Sedangkan menurut Haji Ahmad Mustafa, etika adalah ilmu yang menyelidiki terhadap suatu perilaku yang baik dan buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang diketahui oleh akal serta pikiran manusia. Nilai. Sedangkan nilai secara etimologis, nilai berasal dari bahasa Inggris, yakni value, yang berarti kuat, baik, dan berharga. Nilai merupakan kualitas yang tidak real, karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Nilai membutuhkan pengemban untuk berada. Norma. Apa sih dinamakan dengan norma? Dalam bahasa Indonesia, kata norma diterjemahkan dengan istilah pedoman. Jadi, norma adalah setiap norma itu mengandung perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu. Hal ini diwujudkan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin, yakni mores, yang artinya kebiasaan, adat istiadat yang kemudian berarti kaidah tingkah laku. Moral adalah hasil penilaian tentang baik buruk seseorang atau suatu masyarakat. Penilaian di sini berarti suatu tindakan terhadap seseorang atau masyarakat. Etika memiliki beberapa aliran. Aliran etika ada 3. Yang pertama, ada etika keutamaan. Apa sih yang dinamakan dengan etika keutamaan? Etika keutamaan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtu, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Watak yang terkandung dalam nilai keutamaan atau etika keutamaan adalah baik hati, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka bekerja sama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, serta toleran. Nah, yang kedua, ada etika teleologis. Yang dimaksud dengan etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dilawankan dengan kewajibannya.
Maksudnya, contohnya seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral tinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Etika teleologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada aktivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga ada etika deontologis. Apa sih yang dinamakan dengan etika deontologis? Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral setara dengan kewajiban seharusnya. Kebenaran moral atau kelayakan, kepatutan, kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Di konsep nilai moral dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan, dalam arti tidak dapat dianalisis. Sedangkan dalam etika teleologis, watak nilainya itu berada dalam kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Sedangkan dalam etika deontologis, watak nilainya ada di kelayakan, kepatutan, dan kepantasan. Jadi, yang dinamakan dengan etika Pancasila adalah tata filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan Pancasila sebagai sistem etika merupakan way of life bangsa Indonesia, juga disusun untuk memberikan tuntunan kepada warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Jadi Pancasila sebagai etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai etika. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan yang tidak disengaja. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.